Ruangan dan penjara bukan halangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membacakan buku dengan judul Indonesia Mengajar. Kisah para pengajar muda di pelosok negeri. Pengantar oleh Anies Baswedan, 10 November 2010. Pagi itu langit masih agak gelap. Tepat pukul 5:20 pengajar muda resmi dilepas di Bandara Soekarno-Hatta. Upacara sederhana tetapi khusyuk dan penuh makna. Di bandara yang membawa nama pahlawan, proklamator Indonesia, dan di hari saat Republik tercinta ini merayakan Hari Pahlawan. Hari ini pengajar muda berangkat. Hari ini usai sudah gemblengan 7 minggu. Gemblengan kepemimpinan dan kepengajaran. Bandara ini dinamai Soekarno-Hatta. Dua tokoh ini sesungguhnya memiliki peluang untuk meniti karir di bidangnya. Hidup nyaman dan sangat sejahtera untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tetapi mereka memilih untuk berjuang. Pembuangan dan penjara bukan halangan. Mereka berjuang membebaskan bangsanya dari kolonialisme. Tanda pahala mereka kini langgeng menempel di setiap jiwa Indonesia. Pagi itu di bandara yang membawa nama pahlawan inilah para pengajar muda meninggalkan kenyamanan kota. Mereka anak-anak usia muda. Mereka cerdas dan berprestasi. Mereka memancarkan potensi kepemimpinan yang solid. Peluang materi besar yang ada di hadapannya mereka tinggalkan. Mereka tanggalkan pekerjaan mapan mereka. Mereka lepaskan peluang kerja tergaji tinggi. Anak-anak muda terbaik ini memilih berangkat ke pelosok Indonesia. Di Hari Pahlawan ini, mereka memulai langkah menjadi guru di SD di desa-desa terpencil. Menjadi guru itu mulia, menjadi guru itu wajar, dan adanya guru di pelosok negeri itu biasa. Tetapi kali ini kita melihat fenomena yang berbeda. Anak-anak muda terbaik meninggalkan kemampanan kota, melepaskan peluang karir dan melewatkan semua kenyamanan lalu memilih menjadi guru SD di desa-desa tanpa listrik. Berangkatnya mereka ke desa terpencil untuk mengajar bukanlah sebuah pengorbanan. Itu adalah sebuah kehormatan. Mereka mendapat kehormatan itu untuk melunasi sebuah janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. 51 pengajar muda ini hadir dan membuat nuansa yang berbeda tentang Indonesia. Sejak gerakan Indonesia Mengajar diumumkan pada Mei 2010, kita seakan ditunjukkan dengan wajah lain tentang anak-anak muda Indonesia. Sejak awal sudah jelas-jelas dinyatakan bahwa kegiatan ini akan menempatkan anak-anak muda di pelosok negeri yang sebagian besar belum terjamah listrik ataupun sinyal telepon seluler. Tetapi tantangan itu justru dijawab secara kolosal. Ada 1.383 anak muda menyatakan siap untuk jadi guru di daerah terpencil. Mereka menulis esai yang sangat menggugah. Mereka beberkan segala alasan mengapa mereka siap, mereka sanggup, dan mereka ingin sekali menjadi guru di pelosok negeri. Mereka seakan menuliskan, Indonesia, aku ingin mengajar, kami tertegun. Selama proses seleksi dipapangkan di depan kita deretan anak-anak muda Indonesia yang cerdas, tangguh, kreatif, idealis, dan ingin berjuang. Mereka membuktikan bahwa Republik ini tidak berubah. Ibu-ibu di Republik ini tetap melahirkan pejuang. Ibu kita tetap melahirkan anak-anak promotor kemajuan. Mereka adalah bukti autentiknya. Kami takjub dan tergetar. 51 pengajar muda memilih untuk mengabdi di ujung negeri, menjadi guru dan tinggal bersama masyarakat biasa. Rakyat di pelosok sana sudah hafal janji kemerdekaan, tetapi kita tak kunjung melunasi janji itu. Hari ini mereka berangkat. Tidak mudah apa yang akan mereka lalui selama 1 tahun. Tetapi semua yang
sulit sesungguhnya ada pelajaran hidup. Dan when the going get tough, the tough get going. Mereka tangguh dan insya Allah akan mereka lewati dengan kesungguhan. Pernah saya sampaikan, sukses itu sering bukan karena berhasil meraih sesuatu, melainkan berhasil menyelesaikan dan melampaui tantangan dan kesulitan. Pada para pengajar muda, hari itu adalah saatnya, saat meneguhkan niat serta menguatkan kemauan luhur itu. Izinkan anak-anak SD di pelosok itu mencintai, meraih inspirasi, dan berbinar menyaksikan kehadiranmu. Setelah selesai program ini, maka label pengajar muda akan menempel seumur hidup. Anak-anak muda ini dikenal dan menjadi bagian dari rakyat jelata. Anak muda berprestasi ini pernah hidup bersama mereka di pelosok sana. Dan yang terpenting adalah sebagai anak muda mereka telah ikut sekecil apa pun mendorong kemajuan, mengubah masa depan saudara-saudara sebangsanya jadi lebih cerah. Jejak pengajar muda di desa-desa terpencil itu akan dicatat dengan pahala, akan ditandai dengan peluk persaudaraan dan bersemai kenangan anak-anak desa hingga generasi mendatang. Kelak setiap anak-anak di desa itu berhasil meraih mimpinya, maka pahala pengajar muda selalu ada di dalamnya. Saat itu dipesankan pada para pengajar muda untuk meneguhkan niatnya, datangi desa-desa terpencil itu dengan keikhlasan, kerendah hatian, dan kesantunan, dengan kasih sayang. Sambut kehadiran anak-anak SD itu dengan rasa cintai, belai rambut mereka dengan kasih, tatap wajah polos mereka dengan pancaran senyum, dan berikan yang terbaik darimu untuk mereka. Izinkan anak-anak SD di desa-desa terpencil itu berbinar melihat, belajar untuk maju dan dari pengajar muda. Bebaskan adik-adik sebangsa di desa-desa itu untuk mencintai ilmu dan memandang pengajar muda sebagai visualisasi mimpi mereka dan visualisasi mimpi orang tua mereka. Izinkan mereka bermimpi bisa meraih apa-apa yang sudah diraih oleh para pengajar muda. Tebarkan kesabaran, tumbuhkan pengetahuan, dan tanamkan ketangguhan berjuang di dada anak-anak di pelosok negeri. Pada pengajar muda yang berangkat dengan modal ketulusan itu, ditekankan bahwa samudera peluang mengabdi itu ada di hadapannya. Arungi dan semangat. Arungi dengan semangat, arungi dengan optimisme, arungi dengan pengetahuan, dan kelak para pengejar muda bisa kembali dengan berderet tanda pahala itu di pundak. Pahala langgang dan kenangan permanen yang bisa diceritakan sampai pada anak cucu nanti. Kini 1 November 2011, hampir genap setahun mereka menjalankan kehormatan untuk melunasi janji kemerdekaan itu. Selama setahun mereka berada di pelosok negeri, kini mereka telah menjadi orang kaya. Orang yang kehadirannya adalah untuk memberi dan setiap pemberian tidak mengurangi kekayaannya. Hati mereka telah terus diasah oleh lewat kesentuhan dengan kehalusan dan kepolosan saudara-saudara sebangsanya di pelosok. Selama setahun ini, deretan kisah para pengajar muda ini seakan tak berujung. Setiap hari ada yang baru, setiap persaudaraan adalah kebaruan penuh nuansa ikhlas. Tiap interaksi akan berhilir pada sebuah kisah. Ada terlalu banyak kisah mereka, kisah yang akan selalu menempel dalam kenangan para pengajar muda. Di buku ini sebagian dari kisah, pengalaman, dan pengamatan pengajar muda dituliskan. Kisah-kisah yang mereka tuliskan melalui blog di situs web Indonesia Mengajar, itulah yang dipilih dan dipublikasikan dalam buku ini. Kisah-kisah yang membuat kita makin yakin, makin optimis bahwa masa depan Republik ini memang cerah untuk semua. Dari kisah-kisah ini terlihat bahwa 1 tahun mereka berada di tengah-tengah rakyat di pelosok negeri,
di tengah anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan sejarah Republik ini. Adalah 1 tahun yang penuh makna, 1 tahun berada bersama anak-anak di dekat keindahan alam di pesisir pulau-pulau kecil, di puncak-puncak pegunungan, dan di lembah-lembah hijau yang membentang ke panjang Katulistiwa. Pengalaman 1 tahun ini akan menjadi bagian dari sejarah hidup yang tidak mungkin bisa dilupakan. Desa terpencil dan anak-anak didik itu akan selalu menjadi bagian dari diri setiap pengajar muda. Di desa-desa terpencil itu, para pengajar muda menorehkan jejak, menitipkan pahala bagi para siswa SD di sana. Alas kaki bisa jadi tidak ada, baju bisa jadi kumal dan ala kadarnya, tetapi mereka bisa berbinar karena kehadiran guru muda penuh dedikasi. Pengajar muda hadir memberikan harapan, pengajar muda hadir mendekatkan jarak mereka dengan pusat kemajuan, hadir membuat anak-anak SD di pelosok negeri memiliki mimpi, dan hadir membuat para orang tua di desa-desa terpencil ingin memiliki anak yang terdidik seperti para pengajar muda. Ya, bisa jadi ketertinggalan adalah baju rakyat di pelosok sekarang, tetapi hadirnya pengajar muda merangsang mereka untuk punya cita-cita, punya mimpi. Mimpi adalah energi mereka untuk meraih baju baru di masa depan. Kemajuan dan kemandirian adalah baju anak-anak di masa depan. Pengajar muda hadir di sana, di desa mereka, untuk turut membukakan pintu menuju masa depan yang jauh lebih baik. Bersyukur sekali ditakdirkan menyaksikan hadirnya para pejuang muda yang akan ikut melunasi sebuah janji kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya ingat saat melepas mereka berangkat, kami berjabat tangan satu persatu, jabat dengan erat. Saya tetap, mata mereka bening mata kita. Ada amangan air menyerupai cermin. Tak ada banyak kata yang diucap, hati kita lah yang saling berjawab. Langkah mulia bagi pengajar muda itu dianjurkan, dan kita ucapkan selamat berjuang. Kemas syair lagu Padamu Negeri yang dinyanyikan oleh 51 pengajar muda pada pagi itu di Bandara Soekarno-Hatta akan menggemas hingga kini. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Saya tulis ini semua dengan rasa haru, rasa bahagia, rasa bangga, dan dengan gelora optimisme. Insya Allah Indonesia kita akan menjadi lebih baik, lebih maju lewat langkah-langkah kecil ini. Semoga kisah-kisah yang mereka tuliskan ini menginspirasi dan merangsang semua untuk melihat pendidikan sebagai perjuangan semesta. Saling bantu, saling dukung, mulai dengan mensyukuri perkembangan, memperbaiki kekurangan, dan diikuti dengan kesiapan untuk turun tangan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendidik adalah tugas konstitusional negara, tetapi sesungguhnya mendidik adalah tugas moral tiap orang terdidik.